Yo guys, ketemu lagi bersama Rakajana dan mumpung masih bulan Agustus, mari kita lanjutkan Nusantara Series. Nah, ini kebetulan salah satu subscriber sudah ada yang request, jadi ini orangnya. Nah, dia request salah satu karakter yang sangat ikonik yang bernama Cepot. Ya, kayaknya sebagian dari kalian sudah tahu karakter ini. Dan supaya nggak berlama-lama di awal, kita akan langsung ke media gambarnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Nah, sekarang kita buka dulu kertas gambarnya dan di sini karena gambarnya adalah simetri, aku ubah dulu settingannya menjadi simetri, guys. Jadi, nah untuk brush sketsa seperti biasa aku menggunakan Inkblade di aplikasi Procreate. As always, brush andalanku ini, guys. Dan walaupun andalan ini bisa kalian akses kok karena memang ini brush bawaan dari Procreate itu sendiri. Nah, untuk device aku di sini menggunakan iPad Pro generasi kedua dengan Apple Pencil generasi kedua juga. Dan ukurannya memang ini iPad Pro yang kecil, guys. Kalau nggak salah ukuran berapa ini? 11 inch. Nah, karena memang enak aja, guys, dibawa kemana-mana itu. Pokoknya kerja mobile tuh enak bawa iPad ini dah pokoknya. Tapi kalau kalian memang kerjanya kayak ya on the spot terus menerus ya bagus sih yang besar gitu. Anyway, ini untuk sketsanya aku udah mulai. Kita bikin aja dulu polanya, kemudian kita buat yang tipis-tipis aja, guys, garisnya. Jadi jangan terlalu tebal. Yang penting kalian tahu apa yang kalian buat gitu. Dan memang sketsa ya hanya untuk petunjuk sih, petunjuk arah gitu. Kayak ibaratnya seperti itulah. Jadi dibuat sesimpel mungkin, oke? Nah, setelah itu aku kecilkan opacity-nya dan aku buka layer baru lagi nih untuk inking. Di sini untuk brush inking aku menggunakan Studio Pen. Nah, kalau yang tanya-tanya masalah settingan nih, settinganku, guys. Jadi klik aja stabilization dan ya kalian bisa copy lah settingnya seperti itu. Selanjutnya, kalau udah kita langsung nih, kita sikat aja untuk inkingnya. Nah, di sini untuk latihan inking sebenarnya sih simpelnya kalian harus memang menggambar ya tiap hari. Plus kalian juga di awal menurutku harus menggunakan referensi dulu nih. Ibaratnya nih referensi atau jenis inking seperti apa yang kalian pengen gitu. Misalnya kayak cross hatching atau monoline, ya udah kalian bedah itu dulu. Tapi jangan dicampur-campur, guys. Maksudku awalnya monoline, habis itu besoknya cross hatching, habis itu engrapping. Nah, itu kan jadinya bingung kita. Bukannya nggak boleh, cuman harus step by step gitu. Kalian harus pelajarin dulu nih, kan tekniknya banyak nih. Nah, tiap teknik punya kesulitan masing-masing. Kalian harus breakdown itu tuh. Jadi saranku itu supaya kalian tahu lah cara membuat garis itu seperti apa, tebal tipisnya seperti apa. Oke. Nah, nanti untuk video itu terpisah sih nanti ya aku bikin yang cara membuat tebal tipis. Nah, itu penting juga sih. Nah, di sini untuk background yang kotak ini aku buat dengan layer terpisah. Kayak gitu, guys. Jadi ada di bawah layer outline utama. Cuman kalau sudah beres, aku langsung merge aja, guys. Langsung aku satukan dengan layer inking yang tadi. Karena memang biar efektif aja, biar nggak mubazir layer gitu. Selanjutnya, di sini aku nggak langsung bermain detail atau bermain garis-garis yang apa namanya cross hatching kah atau apa, itu nggak. Step selanjutnya justru di sini aku warnain gambarnya. Tujuannya supaya blocking warnanya merata dulu dan kemudian di sanalah aku akan bermain detail. Kira-kira di bagian mana aku tambahkan detail. Karena nggak semua bagian harus kalian tambahkan arsiran, guys. Biasanya aku lihat tuh terutama pemula, wah benar-benar di setiap bagian diisi arsiran. Sehingga gambar itu nggak ada point of interestnya aku lihat. Jadi benar-benar kayak semuanya itu di blok arsiran, jadinya malah kotor gambarnya gitu. Jadi walaupun kita bermain detail, kita harus tahu nih proporsi di bagian mana yang harus kita tambahkan detail. Nah, lagi-lagi caranya adalah dengan sering-sering melihat gambar. Sering-sering melihat referensi, kita pelajarin, kita breakdown, oke? Nah, di sini untuk blocking warna aku udah beres. Jadi warna itu layernya ada di bawah layer inking. Nah, di sini aku masuk ke tahap detail. Kalian boleh untuk layernya kalian jadi satu dengan layer outline yang tadi, atau kalian mau buka layer baru juga boleh sebagai detailnya. Nah, di sini aku nggak terlalu bermain banyak detail dengan garis, tapi di sini aku membuat garis detail itu sebagai blockingan. Tujuannya supaya ada nanti untuk shadingan warnanya, guys. Misalnya warna coklat
Nanti di bagian yang blocking garis itu aku tambahin warna coklat tua. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini ngomongin karakternya, ini sebenarnya requestan dari salah satu subscriber yang pengen dibuatkan cepot. Ya, aku pun tertarik dengan karakter ini karena memang sangat ikonik. Warnanya pun memang warna merah, guys, si cepot ini. Cuman aku nggak tahu nih, cepot ini sebenarnya apa sih gitu, karakter apa sih? Jadi kalau kalian ada yang tahu tentang cepot, ayo kalian bisa share di kolom komentar biar kita sama-sama belajar nih. Karena kita juga harus tahu sih menurutku ya. Kita ngegambar apa, kita harus bisa menceritakan si gambar itu gitu. Dan menurutku ya ikonik aja. Dan kalau kalian nih mau request untuk next konten, mau request gambar apa ya monggo. Tapi pastikan nanti juga disertakan juga ya description-nya. Supaya ya tadi seperti aku bilang, kita sama-sama belajar juga gitu. Nah, di sini aku buka layer baru lagi di sini untuk shadingan. Jadi gak hanya dengan shadingan garis seperti yang tadi bermain outline, tapi aku juga bermain shadingan dengan warna seperti ini. Tujuannya supaya gambar ini ada volumenya, guys. Supaya gambar ini berdimensi gitu, nggak flat. Karena memang hasilnya aku nggak pengen flat. Jadi supaya setidaknya itu ada dimensinya. Sehingga aku tambahkan beberapa detail dalam bentuk shadingan yang tadi yang ku tambah itu. Nah, di sini aku juga tambahkan beberapa warna di beberapa bagian yang memang bisa aku tambahkan. Dan secara warna di sini benar-benar sangat pop sekali dan ada beberapa warna vibrant. Jadi aku tuh sering banget, guys, di beberapa karya itu menggunakan warna-warna yang sangat vibrant. Dan menurut teman-temanku sulit banget bagi mereka tuh untuk memadupadankan warna-warna vibrant. Walaupun terlihat gampang, sebenarnya susah. Jadi memang perlu latihan. Nah, di sini sekarang aku masuk ke proses detailing untuk belangkonnya. Ya, aku pengen di sini sangat dekoratif. Jadi aku bebas aja sebenarnya membuat di sini kayak ornamen asal aja sih, guys. Yang penting kayak ya udah aku suka untuk ornamennya, ya udah aku tambahin gitu. Dan garisnya pun aku buat dengan tebal tipis yang aku suka. Jadi ujungnya itu tuh ada kayak pentulan gitu, guys. Nah, itu aku suka garis-garis seperti itu. Aku jarang suka garis yang ujungannya tajam. Nah, nih sambil nunggu gambar jadi, kita akan baca-baca komentar nih dari subscriber yang udah masuk. Oke, yang pertama itu ada dari Liu Cat Bui. Dia tanya itu kenapa ya kalau warna itu pas dia ngewarna itu ada bergerigi gitu, guys. Kayak ada putih-putih di pinggirannya. Nah, jawabannya sebenarnya udah pernah aku share ya, bahwa itu karena thresholdnya itu terlalu kecil angkanya. Cara untuk menaikkan threshold itu adalah dengan cara kita fill warna, kemudian pennya ditahan, jangan diangkat. Setelah kalian fill warna, pen ditahan, itu di drag ke kanan sampai angkanya itu besar. Tapi kalau kalian masih bingung, ya kalian bisa cek sih di kontenku atau nanti aku share linknya. Aku udah pernah bikin tuh tutorialnya cara ngatur threshold. Kemudian ada pertanyaan dari ARS gitu. Mudah-mudahan aku benar bacanya. Dia tanya cara supaya hasilnya HD gimana, atau mungkin karena device. Oke, sebenarnya jawabannya itu lebih ke resolusi gambar sih, guys. Kalau aku biasanya menggunakan ukuran 4000 x 4000 pixel dengan resolusi 300 dpi. Itu minimal. Nah, jadi kalau device kalian mumpuni, bisa kok kayak resolusinya dibikin 500 dpi. Jadi kerapatan pixelnya semakin kecil dan gambar yang dihasilkan juga semakin detail. Cuman kalau bisa sih kalian harus tahu dulu nih outputnya apa. Kalau memang outputnya untuk di t-shirt, ya udah 4000 x 4000 pixel dengan 300 dpi itu udah oke banget sih. Tapi kalau nanti outputnya itu adalah untuk di berbagai macam media, misalnya contoh kayak key visual, nah itu sebaiknya kalian buat desain kalian formatnya vektor, karena vektor itu scalable, guys. Jadi mau dicetak ukuran berapapun, dikecilkan, dibesarkan, wah itu nggak akan pecah sih. Nah, itu kelebihan vektor. Cuman sangat tidak cocok menurutku ya, ini menurutku sangat tidak cocok untuk digunakan kalau menggambar teknik freehand. Itu aku kurang suka sih, jadi terlalu kaku sih menurutku. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari _Davin,
Asyari. Dia gini sih tanya, "Bang, pernah ngerasa pegel nggak mata natap layar iPad lama saat gambar?" Wah, kalau sekarang sih pegal sih pasti sih. Apalagi aku udah ngegambar 15 tahun. Nah, di posisi sekarang itu wah, kadang-kadang nggak capek guys. Nggak terlalu kuat aku natap layar sekarang. Makanya kalau di beberapa konten terbaru, terutama di Instagram, aku sering tuh share gambarku di media kertas, kanvas gitu. Karena memang nggak kayak dulu lagi lah. Kalau dulu wah dari pagi ke pagi mungkin. Kalau sekarang nih minku udah parah banget sih. Minusku parah gitu. Kayak kadang-kadang lihat orang di jalan tuh kalau nggak pakai kacamata wah udah nggak ketahuan bentuknya kayak gimana gitu. Oke. Dan di sini sekarang aku masuk ke proses highlight. Nah, ini tujuan memberikan highlight ini supaya gambar kalian itu lebih terlihat stand out. Oke, terlihat stand out. Mungkin warnanya tadi yang agak bahasanya mungkin kurang bright, ditambah highlight itu jadi muncul guys. Tujuan memberikan highlight ini supaya bagian yang kalian pengen tonjolkan itu lebih terlihat lagi. Kalian lihat aja di bagian belangkon aku tambahkan highlight, itu benar-benar detailnya itu lebih hidup, lebih terlihat gitu. Dan warnanya pun jadi terlihat lebih matang dia. Kalau tadi misalnya kayak flat yang biasa itu masih mentah terlihatnya. Cuman di sini dengan adanya detail dari warna, kemudian juga highlight di beberapa bagian jadi keren. Dan ini dia hasilnya guys, cepot versi Rakajana. So, gimana menurut kalian? Apakah ini udah keren? Jangan lupa komen di kolom komentar, oke? Nah itu guys, tadi proses menggambar cepotnya. Mudah-mudahan kalian yang nonton banyak mendapatkan insight. Seperti yang sudah aku mention dari tadi ketika proses menggambar, ini adalah cepot versinya Rakajana. Ya mungkin ada perbedaan dengan versi aslinya, tapi itulah seni. Kita bebas mau berekspresi seperti apapun. Yang jelas nih, aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, sudah like. Wah pokoknya itu jadi extra booster buat aku dan tim. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan tentu ini aku dedikasikan khusus untuk pemula, oke? Dan by the way ini sebelum berakhir, buat kalian yang mau request jangan lupa komen. Aku dan tim akan berusaha untuk mewujudkan. Tapi ingat, jangan lupa sertakan deskripsi dari requestan kalian, oke? Biar kita sama-sama belajar lah. Dan seperti biasa, Rakajana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye bye.